Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak, Ibu dosen penguji kinerja pada PVG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Mahmud Yunus, mahasiswa PVG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Sunan Kalijaga dengan NIM 25404112923. Pada hari ini, Jumat 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Negeri 1 Cidaun, kelas 11 APHP, dengan materi akhlak mazmumah, perkelahian antar pelajar, minuman keras, dan narkoba. Terima kasih, dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Oke ya. Hari ini kita akan belajar untuk materi yang tentang perkelahian antar pelajar, minuman keras, dan narkoba, atau di sini lebih tepatnya ke dalam materi tentang akhlak mazmumah atau akhlak tercela ya. Tapi sebelumnya, kegiatan belajar mengajar kita hari ini ada dalam keberkahan, maka alangkah baiknya sebelum kita mulai kita berdoa dulu. Siapa yang mau memimpin doa? Ya, Pak. Silakan. Siap, duduk, gerak. Belum belajar, mari kita baca doa dalam hati, mulai. Selesai. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita lanjutkan, Bapak akan absen dulu kehadiran teman-teman semuanya. Evan, Muhammad Rizky, Muhammad Zafar, Nadia, Nur Sinta, ya, hadir semuanya ya. Bapak akan sedikit menampilkan sebuah tayangan ya. Silahkan kalian amati, dan kemudian nanti setelah kalian mengamati tentang video ini, barangkali ada yang bisa menyimpulkan atau memberi tanggapan tentang apa yang ada di dalam tampilan ini ya. Dan setiap pilihan pasti diminta pertanggungjawabannya. Kita bisa melihat di sekitar kita betapa banyak keterpurukan, perkelahian, tawuran, terlibat di keras dan sesungguhnya Allah tidak akan balas selalu kalau berbahaya manusia. Sudah dikatakan bahwa dia sangat berbahaya manusia. Oke ya, setelah kalian mengamati atau melihat dan memperhatikan dari tayangan atau penampilan dari video tadi, kira-kira di sini apa sih yang bisa kalian ambil hikmahnya atau apa yang kalian rasakan ketika melihat tentang tayangan di video mengenai perkelahian pelajar, narkoba, atau minuman keras? Oke, siapa? Nanti, silakan. Yang terlintas di pikiran saya yang penyebab dari remaja yang terjerat minuman keras ataupun alkohol biasanya ataupun narkoba biasanya dia diajak oleh teman sebaya ataupun ingin mencoba-coba hal baru dan kurangnya perhatian dari keluarga. Oke, mungkin itu salah satu hal yang menyebabkan bisa jadi seseorang terjerat atau terjerumus ke dalam perbuatan negatif tersebut karena salah satunya adalah kurangnya perhatian dan punya rasa lebih terhadap ingin mencoba hal baru ya. Oke, tujuan disampaikannya atau tujuan pembelajaran ini kita laksanakan
atau pembelajaran ini kita sampaikan? Karena pertama supaya kita sebagai generasi muda yang menjadi harapan bangsa, menjadi penerus bangsa, pertama menjauhi minuman keras, narkoba, dan perkelahian antar pelajar, sebab hal-hal tersebut itu salah satunya bisa merugikan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar. Nah itu ya, kenapa kita harus menjauhi itu? Karena tadi kita supaya apa? Tidak merugikan diri, kemudian orang lain. Nah itu ya. Sekarang kita mulai ya. Di sini kita akan membahas tentang apa? Tadi perkelahian antar pelajar, kemudian mengkonsumsi minuman keras dan narkoba. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa minuman keras, narkoba dan segala macamnya itu merupakan salah satu minuman atau hal yang ketika dikonsumsi akan memabukkan. Terutama kita sebagai orang yang menganut agama Islam ya. Coba ada yang mau membacakan ayatnya? Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu ayyuki'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yusaddakum an dzikrillahi wa 'anis shalah fahal antum muhtahun. Silakan baca artinya langsung. Artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan bersembahyang. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 90 dan 91. Oke ya. Di sini di dalam ayat ini Allah sudah menjelaskan ya tentang pengharaman khamar secara mutlak ya, secara mutlak ini ya. Kalimatnya ya ayyuhallazina amanu, bukan ya ayyuhan nas. Berarti Allah mengharamkan khamar secara tersirat di sini khusus untuk siapa? Orang-orang yang beriman. Tidak diharamkan untuk seluruh manusia secara syariat. Kenapa? Karena yang di dalam ayat ini kalimatnya ya ayyuhallazina amanu. Khusus untuk siapa? Untuk orang-orang yang beriman. Gitu ya. Sekarang silahkan kalian buat dulu kelompok ya. Bagi dua kelompok. Bapak silahkan ambil kelompok pertama untuk ketuanya Nadia dan kelompok kedua untuk ketuanya Rindiani. Silakan buat dulu dua kelompok ya. Oke, yang pertama ya. Bapak kasih waktu untuk kalian nanti berdiskusi ya. Selama 15 menit. Pertama, kalian perhatikan gambar-gambar di sini, kemudian nanti kalian ilustrasikan dengan kalimat-kalimat ya. Ada 4 gambar di sini. Pertama di sini kalian ada tulisan
jangan buat lembaran hitam hidupmu dengan narkoba. Kemudian gambar yang kedua, damai dengan lingkungan dan tidak merusak. Kemudian di sini yang berikutnya, tidak terlibat perkelahian antar pelajar. Kemudian yang gambar keempat apa? Menjauhi minuman keras. Kalian boleh mencari, bisa menggunakan media ya nanti untuk misalkan membuat kesimpulan dari keempat gambar ini ya. Kemudian yang kedua, gambar ini kan nanti Bapak share aja. Kalian bisa lihat ya. Kemudian yang kedua, oke, sudah 5 menit ya. Berarti kurang lebih 10 menit lagi waktunya. Sudah? Oke, siap ya? Kelompok 1? Semangat. Kurang semangat ya. Sekali lagi. Kelompok 1? Semangat. Kelompok 2? Bisa. Oke, siap untuk presentasi? Siap. Siap untuk presentasi? Siap. Oke, kita mulai dari kelompok pertama. Ya, atau kelompok 1. Silakan, yang mewakili saja. Tidak mesti semuanya. Di sini, di depan. Di sini. Di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil diskusi kelompok 1 ini, pelajar memilih damai, sekolah jadi tempat yang aman dan menyenangkan. Dengan tidak ikut tawuran, kita bisa lebih fokus belajar dan menjaga persahabatan. Mungkin hanya segitu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini salah satu hasil dari analisa atau diskusi dari kelompok pertama mengenai keempat gambar tersebut. Tidak terlibat perkelahian, menjauhi minuman keras, tidak coba-coba terhadap narkoba, dan tidak merusak atau damai dengan lingkungan dengan tidak merusak ya. Oke, silakan untuk selanjutnya perwakilan dari kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Ridiani, perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan menyimpulkan tentang kisah Syahih Bahisak atas pendapat kita semua. Kisah Syahih Bahisak memberikan pelajaran bahwa sekira kita tergelincir dalam godaan setan, akibatnya bisa fatal hingga menghancurkan iman dan amal. Dalam konteks kehidupan sekarang, narkoba adalah salah satu bentuk jebakan modern. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kedua kelompok yang sudah memberikan pandangan terkait kedua materi yang sudah Bapak berikan ya. Baik, saya akan memberikan sedikit kata-kata motivasi tentang narkoba. Jagalah kesehatan dengan tidak memakai narkoba dan meminum minuman keras. Itu kata-kata dari saya. Siapa lagi yang menyampaikan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya, jauhi narkoba, dekatilah orang tua. Oke, siapa lagi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sedikit motivasi dari saya, yaitu jauhilah narkoba sebelum dunia menjauhi. Oke, ada lagi? Jauhilah narkoba sebelum dunia menjauhimu. Oke ya.
Oke, selanjutnya mungkin di sini Bapak mengucapkan banyak terima kasih kepada semuanya karena dari materi tadi mudah-mudahan kalian bisa mengambil pelajarannya untuk apa? Pertama, tidak mendekati narkoba, kemudian apalagi minuman, kemudian perkelahian. Sebab hal-hal seperti itu dapat merugikan diri sendiri, menghilangkan akal sehat, bahkan yang lebih parah bisa menghilangkan nyawa ya. Nah, sebelum kita tutup di sini Bapak akan sedikit memberikan pertanyaan ya mengenai hal yang misalkan apa sih yang ingin kalian pelajari lagi mengenai perilaku negatif. Siapa yang menjawab? Silakan. Tantangan terbesar dalam menetapkan komitmen menjauhi narkoba dan minuman keras serta menjadi contoh yang baik bagi adik kelas adalah pengaruh teman sebaya yang kadang mengajak untuk mencoba hal negatif. Selain itu, ada godaan rasa ingin tahu dan tekanan dari sekitar dan juga sangat sulit untuk dihadapi. Dan dukungan dari keluarga serta teman yang positif agar bisa konsisten menjalankan komitmen ini setiap hari. Ya, jadi semua itu butuh dukungan moral baik dari teman, apalagi dari keluarga. Karena apapun itu, sehebat apapun itu, kita sebagai manusia tidak bisa berdiri sendiri. Bapak minta siapa yang mau mengisi ini ya? Silakan. Silakan. Di sini aja. Klik ke sini. Iya. Iya, nomor 1. Klik dulu. Perkelahian pelajar yang disebabkan faktor ketekanan yang besar dari masyarakat disebut apa? Silakan jawabannya apa? Oke, terima kasih. Yang kedua, silakan. Siapa yang mau? Silakan. Silakan, nomor 2. Jenis minuman dan makanan yang dapat memabukkan disebut apa? Khamar. Oke. Itu sedikit ulasan mengenai materi yang berkenaan tentang apa? Narkoba, perkelahian antar pelajar dan minuman keras ya. Oke, mudah-mudahan sekali lagi dari pembelajaran ini kita bisa mengambil hikmah dan mengambil pembelajaran. Pertama, kita tidak melakukan perkelahian antar pelajar atau antar sesama ya. Kemudian kita juga harus menjauhi minuman keras dan narkoba apapun itu jenisnya ya, mau sabu, minuman keras dari oplosan dan segala macam itu harus kita hindari. Dan yang paling penting tadi dikatakan bahwa kita sebagai manusia memang bisa terjerumus gitu ya, tapi asalkan dalam hati kita punya keimanan kepada Allah, itu kita akan bisa hindari. Jadi pada dasarnya segala sesuatu memang manusia pasti akan diuji, akan dicoba, tapi segala sesuatu kita serahkan kepada Allah dan Allah yang akan memberikan solusinya.
Dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Dan sebelumnya, marilah kita bersama-sama untuk menutup kegiatan hari ini dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Sekali lagi mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.